Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami berdiri di sini untuk menyampaikan kultum singkat, yaitu mengenai tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, karena semua kenikmatan yang ada pada diri kita ialah datang dari Allah. Pantaslah kalau kita harus memperbanyak bersyukur kepadanya. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya ada 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita pada bulan Ramadan ini harus banyak bersyukur. Yang pertama, syukur kepada Allah ialah asyukru biqalbi. Bersyukur melalui hati, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur melalui hati ini ialah menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul, kita percaya betul bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita seorang beriman kepada Allah, yakin dan percayalah, jikalau saat kita ada kesusahan itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sabar menghadapinya, dan kita selalu bersyukur atas rahmatnya. Jadi bersyukur itu bukan hanya saat kita mendapatkan nikmat. Terkadang ada sesuatu yang tidak mengenakkan kita, yang tidak senang bagi kita, kita harus bersyukur. Tentu itulah terbaik bagi kita, dan tak lupa kita selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan bersabar semua ujian yang Allah berikan. Bersyukur dengan hati, asyukru biqalbi. Harus bersyukur dengan hati. Kita menerima ketetapan dari Allah. Dan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan. Harus sering-sering kita bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya bersyukur dengan lisan? Ialah menggunakan lisan ini dengan memperbanyak kalimat thayyibah, kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Banyak bersyukur kepada Allah. Maka orang yang bersyukur kepada Allah, dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Dalam lisannya, dalam ucapan lisannya selalu terlontar ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gunakan lisan kita untuk selalu mengucap dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi di bulan Ramadan ini, haruslah kita menjaga lisan kita dan membiasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Memperbanyak kalimat tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, bersyukur kepada Allah asyukru bil amal, ialah bersyukur dengan amal. Tidaklah sempurna orang yang menerima segala keadaan. Tidaklah sempurna syukur seseorang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah jikalau dia tidak mengerjakan amal soleh dengan badannya, tidak melakukan amal soleh kepada Allah, maka tercatat dia akan melakukan dosa besar kalau dia tidak melaksanakan solat, kalau dia tidak mengeluarkan zakat dengan amalnya. Maka jikalau orang tidak beramal kepada Allah, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kata Allah, jikalau kamu bersyukur nikmatku, kamu mensyukuri nikmatku, pasti akan kutambah nikmat kepadamu. Kalau Allah sudah berjanji, tidak mungkin Allah mengingkari. Kata Allah, jikalau kamu mensyukuri nikmatku, pasti akan kutambah nikmat kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur banyak uang, maka insya Allah akan ditambah oleh Allah. Kalau kita bersyukur dengan jabatan, insya Allah akan Allah langgengkan. Akan Allah jauhkan dari orang-orang yang mau menjatuhkan. Kalau kita bersyukur dapat istri cantik, dapat istri soleha, insya Allah akan Allah tambah. Bukan tambah istrinya, tapi tambah solehanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kata Allah, jikalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, azabku itu sangatlah pedih. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang mulia ini biasakan lisan kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Biasakan hati kita agar selalu menerima ketetapan Allah. Biasakan amal kita, badan kita untuk beramal kepada Allah. Baik itu secara sedekah, baik mengerjakan solat, membayar zakat dan lain sebagainya. Banyak amal-amal yang lainnya yang harus kita kerjakan. Dan itu adalah suatu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa kita, syukur itu ialah terima kasih. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan dalam istiqamah untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.